Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Master nggak habis pikir ya, seorang ibu melecehkan anaknya sendiri yang masih kecil. Ya kemungkinan besar ibu ini pedofil. Bayangkan, orang tua sendiri pedofil. Pedofilia adalah suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi kekerasan seksual terhadap anak-anak maupun remaja ya, yang berusia di bawah 14 tahun. Seseorang yang mengidap pedofilia disebut dengan pedofil. Pengidap mendapatkan sebutan pedofil apabila usianya tak kurang dari 16 tahun. Nah, si ibu ini udah umur berapa? Dan kelainan seksual ini seharusnya sudah berlanjut lama. Seharusnya ya. Karena ini aja baru viral. Seorang pedofilia mencapai keinginan seksual melalui manipulasi alat kelamin anak. Tak jarang pula ditemui pemaksaan pada anak-anak untuk melakukan anal atau oral genital. Sebagian besar pedofil ini berjenis kelamin pria. Akan tetapi pengidap juga sering melibatkan anak-anak perempuan dalam memuaskan hasrat seksualnya. Jadi anak-anak perempuan pun bisa jadi korban. Jadi si korban ini bisa jadi pelaku kelak kalau trauma ini tidak disembuhkan. Maka dari itu ya, kita jadi orang tua, kita harus menjaga anak-anak kita, harus menjaga, harus lebih lebih memperhatikan lah. Apalagi anak yang sering dititip-titip ya ke tetangga, ke saudara, itu kita harus lebih memperhatikan. Tanya anaknya apa yang terjadi di sana. Maka kadang anak-anak nggak mau bilang, Master. Itu sebabnya Anda kurang pendekatan dengan anak Anda, kurang pendekatan sehingga anak ini enggan untuk bercerita. Jadi kita harus bukan sebagai orang tua aja, kita harus bisa jadi teman dia sehingga dia leluasa untuk bercerita. Nah kalau dia lagi bercerita, jangan kamu abaikan, dengarkan apa ceritanya. Walaupun ceritanya lagi menghayal ataupun imajinasi dia, dengarkan. Nah kalau kamu sering menolak, ujung-ujungnya nanti akhir-akhir nanti dia nggak mau cerita, dan ada masalah pun dia nggak mau cerita. Ini bahayanya. Kalau ibu ini memang pedofil, berarti ibu ini dulunya pernah dilecehkan ya sebagai korban. Jadi biasanya pedofil itu juga melibatkan anak-anak perempuan dalam memuaskan hasrat seksual mereka. Jadi sehingga anak perempuan ini setelah dia dewasa, dia memiliki trauma itu dan diulang lagi. Sama dengan bully. Pembuli itu awalnya juga korban. Jadi ini pedofilia juga awalnya korban juga. Yang bikin Master pusing ini, jika kita
memberi pendidikan seksual terhadap anak, kita kan pasti mengatakan ya, organ-organ bagian intim nggak boleh orang lain menyentuhnya selain diri sendiri atau orang tua. Nah, kalau kejadiannya seperti ini bagaimana? Ya kan? Makanya itu pentingnya pengetahuan agama, pentingnya kita beragama. Jadi walaupun kalau kita dulunya korban pelecehan, setidaknya kita memiliki moral. Kita memiliki moral dan kita tahulah norma-norma yang tidak boleh dilakukan. Itu sehingga kita bisa mengendalikan diri. Nah, jika ibu ini taat dengan agama, imannya kuat, ini nggak akan terjadi. Ini pedofilia ini pun adalah masalah kesehatan yang berhubungan dengan mental atau kejiwaan. Sebab kelainan ini memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang melibatkan anak sebagai sasaran. Yang master nggak habis pikir itu, ini orang tua, ibu pula. Jadi gini ya, ibu dan anak memiliki hubungan batin. Hubungan kontak batin itu sudah terjalin dari saat anak di dalam kandungan. Jadi sehingga ibu itu memiliki feeling yang kuat terhadap keselamatan anaknya, ya, seperti aduh perasaan gak enak, nanti anakku ada apa-apa, nanti anaknya lapar pun dia bisa tahu kalau anaknya lapar, dia punya insting yang kuat terhadap anaknya. Ini namanya hubungan batin antara ibu dan anak. Ini sudah terjalin dari sejak di dalam kandungan. Seorang bapak aja kita bilang ya, nggak usah ibu ya. Seorang bapak yang tidak yang tidak mengandung dan melahirkannya, mereka aja bisa mengorbankan dirinya demi kesejahteraan anaknya. Contohnya yang simpel aja, dia rela lapar, yang penting anaknya ada makan. Asal anaknya dapat makan, dia rela lapar. Dan dia dapat mengorbankan segalanya demi keselamatan anaknya, demi kesejahteraan anaknya. Ini bapak loh ya, seorang ayah. Nah, bagaimana dengan ibu? Ibu yang mengandung 9 bulan dan melahirkan anak tersebut, pastilah dia lebih merasa anak ini lebih ada perasaan dengan si anak. Nah, yang master nggak habis pikir ini seorang ibu, di mana naruri seorang ibu, di mana keibuan kamu? Itu anak kamu sendiri. Kamu mengandung 9 bulan dan kamu lahirkan, kamu rawat anak ini dari bayi hingga sebesar itu, balita ya, saya lihat itu seperti anak masih umuran 5 atau 6 tahun lah itu. Sanggup kamu melakukannya, itu luar biasa. Jadi kalau dia alasan dia diancam, ini nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Karena orang tua bisa mengorbankan segalanya demi keselamatan anaknya. Bahkan orang tua rela mengorbankan diri daripada anaknya jadi korban. Ini enggak, dia mengorbankan anaknya demi menjaga nama baiknya. Kan aneh, nggak masuk akal. Jadi untuk semua orang tua di seluruh Indonesia, mau bapak ibu, coba tulis di kolom komentar bagaimana Anda mengorbankan diri Anda demi anak. Biar ibu-ibu muda ini ngerti, paham bagaimana jadi orang tua yang baik. Tulis di kolom komentar, mau bapak atau ibu, kakek atau nenek, bagaimana mereka merawat dan mengorbankan segalanya demi anak, demi melindungi anak, ya, bukan malah mengorbankan anak, ya. Tulis di kolom komentar ya, biar mereka ini belajar sebelum menjadi orang tua. Jangan nanti udah jadi orang tua masih ada
keegoisan, memikirkan diri sendiri. Nah, kalau udah jadi orang tua itu udah nggak boleh egois, nggak boleh mikirkan diri sendiri. Seorang orang tua yang baik itu tidak mengorbankan anaknya, bahkan dia lebih mengorbankan dia sendiri daripada anaknya jadi korban. Itu orang tua yang baik. Itulah orang tua. Itulah kehebatannya orang tua. Dapat mengorbankan segalanya demi kesejahteraan anaknya, demi keselamatan anaknya. Ini bukan anaknya yang dikorban. Ya. Kalau dia alasan karena diancam, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Ya, kalau dia pedofilia, ya lebih bisa kita terima ya, dengan logika. Walaupun ini Master tidak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi ya mungkin dia ini adalah dulunya juga korban. Cuman yang disayangkan itu anak kandungnya sendiri. Dia tega melakukannya, dia sanggup. Yang dilakukannya itu yang di depan dia itu anaknya. Dan yang lebih miris lagi, kata teman yang memberi video ini, katanya masih ada lagi Master. Ini ibu yang berbaju hitam, ada yang berbaju oranye lagi melakukan hal yang sama. Aduh, kenapa ini bisa jadi ngetren ya? Jadi tren jadinya. Tolong dong, jaga mental anak, kasihan anaknya. Lihat, aduh saya kok lihat, ingat-ingat videonya itu saat anaknya bilang sakit mah, sakit. Lalu dia ketawa, dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya, dia nggak tahu. Nanti kalau kelak dia besar, nah, dia masih ingat trauma ini, ingat memori ini, dia akan sangat membenci ibunya. Jadi jangan nanti udah terjadi, anaknya sudah besar, sudah paham, sudah mengerti, membenci ibunya, nanti anaknya dibilang durhaka. Padahal ibunya sendiri yang memulai. Dia akan merasa benci sama orang tua, sama ibunya, jijik sama ibunya, tidak bisa menghormati ibunya. Jadi bagi orang tua di seluruh Indonesia, marilah kita lebih memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Dan kalaupun kita sudah menjadi korban di masa kecil kita, jangan kamu jadikan lagi anakmu menjadi korban. Jangan ada lagi korban selanjutnya, ya. Jadi cepat-cepatlah cari bantuan untuk memulihkan atau menyembuhkan trauma kamu ini, ya. Ini anak yang jadi korban ini kelak bisa jadi pelaku kalau tidak diatasi, dididik atau diterapi ya, perilakunya diterapi untuk berperilaku lebih baik, ya. Jadi pesan Master, mari kita sehat jasmani dan batin, fisik dan mental.